Dengan Kepulauan Mentawai kita dengan kondisi geografis yang luas nih Bang ya. Ini kalau boleh tahu apa saja kebutuhannya Bang daripada teman-teman penyelenggara kita dalam menyelesaikan pekerjaannya ini Bang? Itu berbanding lurus juga. Aspek geografis yang sulit dengan pemenuhan sumber daya manusia itu berbanding lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Mentawai dengan saya Agung Pramono sebagai host. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema yang cukup menarik ya, yaitu tantangan pengelolaan SDM di daerah sulit. Dan telah hadir bersama kita Bapak Ketua Divisi Parmas dan SDM, Bapak Eki Budman. Selamat datang Pak. Selamat datang, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. Nah, Bapak Eki ini kan kalau bisa dibilang sudah lama berkecimpung di dunia kepemiluan kan Pak. Apalagi terutama di daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nah kalau boleh tahu kami ini Pak, udah berapa lama Bapak berjibaku di dunia kepemiluan ini Pak? Nah, terkait dengan keterlibatan saya di dunia kepemiluan, sebetulnya jauh sebelum menjadi penyelenggara pemilu, itu saya sudah terlibat yang namanya pemilu. Terutama ketika masih menjadi mahasiswa dulu. Karena memang praktek-praktek kepemiluan dan pola-pola manajemen demokrasi itu sudah saya lalui, dan saya juga pelaku waktu di mahasiswa seperti pemilihan BEM atau pemilihan menjadi relawan pemilu juga pernah, sampai mengantarkan saya itu menjadi penyelenggara ad hoc. Saya juga pernah jadi penyelenggara ad hoc dan membawa saya menjadi komisioner di tahun 2018 sampai 2023 periode pertama. Alhamdulillah itu masih dipercaya juga untuk periode saat ini, periode kedua sampai insya Allah nanti 2028. Gitu Bung Agung. Sepanjang track record Pak Eki sebagai penyelenggara ini Pak, kan kalau udah dibilang itu udah suhu lah Bang ya. Enggak, jangan suhu lah. Kalau kita kredit rumah mungkin udah lunas ya Bang ya, dengan pengalaman Abang yang puluhan tahun dari kuliah sampai jadi komisioner, sampai mungkin besok ini bisa jadi komisioner provinsi Bang ya. Kita lalui aja, kita jalani aja dulu. Nah, bagaimana nih menurut kacamata Bang Eki mengenai SDM penyelenggara yang ada di Kepulauan Mentawai kita ini Bang? Bicara SDM, bicara perangkat itu bukan dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah lembaga KPU, itu SDM itu adalah penentu dan aktor penting ya dalam penggerak penyelenggara atau penggerak lembaga ini sendiri. Nah, kalau kita bawakan ke Mentawai ya, kita bicara ke Mentawai, itu Mentawai ini kan boleh dikatakan daerah sulit. Kalau daerah 3T kita alhamdulillah sudah keluar dari ketertinggalan ya, untuk daerah 3T. Namun kalau bicara terluar, terisolir dan tersulit, kita boleh dikatakan itu label yang melekat. Kenapa? Karena faktanya memang kita berada di tengah-tengah samudra yang jauh dari daratan. Bicara akses pun kita sama-sama mengetahui pusat kabupaten sampai ke pusat kecamatan dan desa serta dusun-dusun itu sangat jauh. Itu kita bicara sulit. Nah, kalau bicara aspek SDM-nya memang itu berbanding lurus juga. Aspek geografis yang sulit dengan pemenuhan sumber daya manusia itu berbanding lurus. Kenapa saya katakan berbanding lurus? Karena memang pertama, ketika kita ingin memenuhi aspek SDM, memenuhi kuantitasnya, itu kita dibatasi dan menghadapi tantangan untuk geografis menuju atau merekrut dan mengajak seseorang atau masyarakat yang memenuhi kualifikasi menjadi penyelenggara. Kenapa? Untuk ke daerah itu kan sulit itu udah tantangan sendiri.
Nah, belum lagi di suatu daerah, di suatu desa, ketika kita mau bicara ad hoc, penyelenggara ad hoc, kita dihadapkan dengan tantangan baik itu pendidikan, keterbatasan mereka melengkapi berkas. Kenapa? Karena berkas itu kan adanya di kecamatan. Desa kecamatan itu sangat sulit di Mentawai. Itu bicara SDM ad hoc. Nah, bicara SDM penyelenggara di tingkat kabupaten, kita belum bisa dikatakan sempurna. Kenapa? Karena memang agak beda ya kita daerah kepulauan ini dengan daerah padang atau daratan. Betul. Bedanya di sisi peningkatan SDM. Karena kalau SDM itu, kita bicara SDM ya, kan bukan hanya sebagai pelaksana, tapi juga menjadi pengawasnya di sana, penegak hukum-hukum penyelenggaraan ada juga di sana. Terus juga menyampaikan, mensosialisasikan dan aturan-aturan itu sampai dari PKPU, undang-undang pelaksanaan di bawah itu ada kuncinya dari SDM, ada kuncinya dari penyelenggaraan tadi. Nah, itu bukan hanya ada orangnya saja, Bung, tapi juga mesti ditingkatkan. Nah, ini tantangan. Menurut saya ini agak beda dengan daerah tepi sana. Kenapa? Karena kita di sini, kalau daerah tepi itu kan bisa saja ada pola-pola pelatihan, ada grup-grup pelatihan yang bisa mudah dilakukan oleh lembaga apapun daerah sana. Kalau kita kan, jangankan bicara lembaga, bicara kampus dan universitasnya kita nggak ada di sini. Jadi lembaga apa yang mau melakukan pelatihan-pelatihan, in-house training atau segala macam. Paling kita hanya coaching-coaching, in-house training di lingkaran penyelenggara kita sendiri, artinya di rumah kita sendiri. Nah, itu membuat suatu tantangan. Nah, tapi menurut saya, dari pengalaman saya 2018 di KPU sampai saat ini, tantangan yang kita hadapi itu menjadi semangat dan menjadi ikhtiar kita dalam memperbaiki penyelenggaraan, khususnya penyelenggaraan pemilu ya di wilayah Mentawai. Nah, ini bisa kita buktikan dengan kita bisa bicara flashback ke belakang ya, dengan tingkat kesuksesan pemilihan yang ada di Mentawai. Nah, ini bisa dibuktikan. Nah, itu bisa biarlah data yang bicara. Ya, betul, Bang. Sampai saat ini juga keterpuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu di Mentawai itu di angka 80-an persen, 82% kalau nggak salah. Nah, ini bukti bahwa kita siap dengan menghadapi keterbatasan, kesulitan dari sisi sumber daya manusia. Artinya, ya dengan segala keterbatasan kita mampu keluar dari zona-zona tersebut. Mungkin itu. Dengan kepulauan Mentawai kita dengan kondisi geografis yang luas nih, Bang ya. Ini kalau boleh tahu apa saja kebutuhannya, Bang, daripada teman-teman penyelenggara kita dalam menyelesaikan pekerjaannya ini, Bang? Penyelenggara pemilu ini kan ada apa ya? Ada jenjangnya ya. Pertama kita di kabupaten ini sudah sama-sama Agung ketahui lah ya. Di kecamatan itu kita ada PPK, di desa itu kita ada PPS, dan di TPS kita memiliki namanya KPPS nantinya. Nah, ini kalau bicara kebutuhan, ini sudah diatur dalam PKPU semuanya adalah satu kecamatan itu kita mesti memiliki 5 orang PPK. Nah, di Mentawai kita ada 10 kecamatan, artinya 50 orang PPK yang akan kita rekrut dari hamparan luasan wilayah yang cukup luas ini dari utara sampai selatan. Tapi kan kita patokannya adalah kecamatan. Nah, untuk PPS kita ada 43 desa, kali 3 orang masing-masing desa, itu kebutuhan kita. Nah, di KPPS nantinya di pemilu terakhir pilkada kita ada sebanyak 261 TPS. Nah, kebutuhan kita untuk KPPS itu 7 orang masing-masing TPS. Jadi total ada sekitar 1.800-an, 1.827 kalau nggak salah. Itu kebutuhan kita di TPS, satu TPS 7 orang, dan seluruh Mentawai kita butuh 1.800. Inilah yang akan kita rekrut untuk melaksanakan satu tahapan pemilu. Ditambah 2 linmas. Cuma kalau linmas kita akan terbantu ini dari rekrutmen linmas itu adalah lewat
maaf bukan Kesbangpol ya, Pemda pemerintahan daerah melalui Satpol PP. Jadi mereka sudah ada linmas, masing-masing TPS itu 2 orang. Gitu kalau untuk jumlah kebutuhannya. Ya, kalau masalah jumlah kebutuhan itu tidak lepas dari daerah-daerah yang akan dilakukannya penyelenggaraan kan Bang. Ini dalam 10 kecamatan kita di 43 desa ini Bang, kalau boleh dibilang nih yang paling ekstrimnya yang mana Bang di daerah tersebut? Tadi kita balik awal ya, Mentawai ini rata-rata sulit, bisa dikatakan sulit semua. Karena memang problemnya di samping geografis juga terkait dengan tingkat keterpenuhan syarat si ya pelamar atau yang akan mengisi ad hoc tersebut. Kadang jumlahnya banyak gitu, namun tingkat pendidikannya terbatas. Ini kesulitan kita. Nah, bicara daerah yang kompleks itu adalah daerah-daerah yang sangat jauh dari kabupaten. Contohnya adalah di Kecamatan Siburut Barat, Pagai Selatan, dan sebagian Siburut Utara, daerah Baik Lubaga, begitu juga dengan Siburut Barat Daya di Sagulube. Itu sering kita kekurangan tuh jumlah pelamar untuk PPK maupun PPS ya. Nah, di Sipura Utara juga, contohnya Desa Betumonga. Desa Betumonga itu juga kita pengalaman sering terkendala jumlah kebutuhan yang sangat minim. Tidak sampai, jarang yang sampai 2 kali kebutuhan untuk syarat kita menetapkan ad hoc kita, baik itu PPK maupun PPS. Ini dilema kita sendiri. Nah, menurut kami ya hal-hal tersebut mesti terselesaikan. Tentu ya salah satu adalah dengan kerjasama baik dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan maupun pendidikan. Nah, bagaimana itu pembinaannya terhadap SDM kita itu Bang, apalagi yang penyelenggara yang tingkat kecamatan, tingkat desa, agar penyelenggara tersebut bisa sejalan dengan kita tuh Bang. Bagaimana pembinaannya? Baik, kita ini kan lembaga hierarki, lembaga vertikal maksud saya. Jadi segala sesuatu perencanaan ini mengikut penganggaran ya, penganggaran kita tentu top down ya, dari pusat ya sampai ke daerah. Nah, kita juga mengakui ini menjadi kendala kita. Dalam sisi penganggaran kita, Mentawai ini dianggap sama dengan daerah daratan. Dengan 18 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Nah, ini kalau kita tarik ke dalam diri kita di Mentawai, penyelenggaraan pemilu di Mentawai ini sangat tidak sesuai. Artinya kita mengakses Mentawai ini, keseluruhan Mentawai ini tidak tidak terakomodir dengan kesamarataan pola penganggaran yang ada di internal KPU sendiri. Namun dalam sisi pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia untuk mengakses antara penyelenggara kabupaten ke tingkat ad hoc sampai ke KPPS, mulai dari PPK, PPS, KPPS, kita tentu tidak boleh mengatakan tidak bisa. Nah, pola-pola ini kita elaborasikan dengan metode-metode peningkatan SDM yang bisa kita laksanakan. Contohnya, kita waktu penyelenggaraan pilkada dan pemilu kemarin itu sering melaksanakan itu semacam peningkatan SDM melalui Zoom meeting gitu, Zoom meeting. Nah, alhamdulillah di beberapa daerah Mentawai ini memang ada yang blank spot ya, tapi kita bisa mendropping kawan-kawan yang blank spot di mana titik sinyal yang ada, sehingga kita bicara peningkatan SDM, membeda aturan-aturan pemilu itu lewat Zoom meeting. Nah, kita juga di Mentawai ini strategi kita adalah sekali kita turun ke lapangan untuk satu tujuan tertentu, misalnya satu divisi ya, kita juga di lapangan itu adalah menyelesaikan seluruh persoalan yang ada. Nyambil gitu Bang ya? Bukan hanya nyambil, tapi sudah diniatkan adalah dari kantor itu menyelesaikan seluruh persoalan yang ada. Itu kita sudah tabulasi. Artinya misalnya kita turun ke daerah Siburut Barat misalnya. Siburut itu kan kalau kita dari pusat ibu kota ke
Betair itu sewa bot saja itu kan sudah 18 juta lebih kurang. Nah, itu kan nilai yang tidak sedikit. Nah, ketika kita turun untuk data pemilih, misalnya data pemilih ya, kita turun untuk monitoring pendataan pemilih yang dilakukan oleh Pantarli misalnya. Kita juga ketika rapat di KPU, rapat pleno, rapat berkoordinasi dengan seluruh divisi, apa persoalan-persoalan masing-masing divisi. Nah, di sana kita tabulasi dan kita bawa ke lapangan untuk diselesaikan. Nah, begitu juga dengan di lapangan nanti, apa problem, apa masalah yang dihadapi oleh teman-teman ad hoc itu pada saat itu. Nah, ketika kita tabulasi seluruh persoalan, seluruh masalah, itu kita kembali bawa ke kabupaten. Nah, kita coba carikan solusi di sana. Artinya memang kalau bisa dikatakan di Mentawai ini kita nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Betul. Kita mesti kerja kolektif. Kalau pepatahnya kita harus jadi super tim. Super tim. Nah, kita mesti jadi super tim di Mentawai ini. Artinya kita nggak bisa ego sektoral, egosentris kita kedepankan. Kita mesti menjadi sebuah bagian dari kolegial yang terjaga dalam setiap menjalankan tahapan. Itu, Bu. Berarti kan kalau bisa dibilang SDM ini ujung tombak dari penyelenggara, Bang ya. Ya, kalau SDM seperti yang saya katakan tadi bukan hanya sekedar pelaksana ya. SDM itu adalah nyawanya. SDM itu adalah syarat mutlak maju atau berkualitasnya atau tersenggaranya seluruh pelaksanaan yang ada di lembaga tersebut. Tanpa SDM menurut saya itu hanya sebuah sebuah sia-sia saja. Kenapa? Karena dan SDM itu yang menentukan kualitas. Nah, alhamdulillah kita di Mentawai untuk terkait dengan SDM, kalau untuk kuantitas ya kita bisa sama lah ya dengan daerah lain. Kita mempunyai ASN, P3K dan tenaga pendukung yang sudah terpenuhi. Nah, begitu juga dengan badan ad hoc kita juga terpenuhi setiap penyelenggara. Meskipun dalam perekrutannya kita terkendala, Bu. Iya. Nah, contohnya dalam perekrutan PPK PPS kita minta 2 kali kebutuhan untuk kita plenokan, sementara yang mendaftar ada yang tidak sampai 1 kali kebutuhan. Ini tantangan kita. Nah, pola-polanya kan sudah diatur dalam undang-undang. Kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak pendidikan, kampus, dan lembaga-lembaga lainnya. Nah, sebetulnya di Mentawai kita juga terkendala karena kampus kita nggak ada. Paling kita kerjasamanya tentu dengan pihak-pihak dinas terkait pendidikan atau dengan desa. Paling di situ. Itu mungkin. Nah, tantangan satu lagi untuk kita di Mentawai. Dalam ini saya bicara data ya. Ada misalnya satu desa itu ini untuk KPPS lah, satu dusun kan satu TPS ya. Misalnya di daerah Salapak itu kan daerah terisolir itu satu dusun satu TPS. Nah, kita bicara jumlah pemilih di sana sekitar 90-an misalnya. Nah, dari 90-an itu yang tamat SMA itu kadang nggak sampai 20. Nggak sampai 20-an. Nah, 20-an ini juga sudah terkadang menjadi saksi partai, saksi paslon. Ini kendala kita. Nah, artinya dalam kita memilih SDM atau penyelenggara di tingkat KPPS itu betul-betul menggali track record yang bersangkutan. Artinya kita lebih banyak mengambil orang di Mentawai ini adalah yang penting orangnya itu sesuai kualifikasinya dulu, terbebas dari afiliasi partai politik. Kita nggak bicara kualitas dulu. Ketika kita ngambilnya, kita memilihnya. Karena kalau kita bicara kualitas yang berkualitas itu rata-rata sudah menjadi afiliasi partai politik. Nah, rata-rata yang berkualitas itu terkadang tidak memenuhi aspek dari pendidikan ataupun kesehatan. Nah, yang penting dalam kita pemilihan itu ada dulu. Baru tantangan kita penyelenggara tingkat kabupaten, komisioner maupun sekretariat mengisi, membekali yang bersangkutan dengan kapasitas penyelenggaraan pemilu. Ini tantangan kita di Mentawai. Alhamdulillah ini sudah menjadi bagian hal yang lumrah bagi kita di penyelenggara Mentawai, sehingga memang dari periode ke periode pemilu
kita sudah siap untuk mengembleng dan mengisi kawan-kawan di ad hoc sampai tingkat KPPS bagaimana teknis-teknis penyelenggaraan pemilu ini betul-betul terlaksana dengan baik. Itu Bang. Berarti kan dari segala kompleks permasalahan tuh Bang, yang kita tahu kan teman-teman di KPU selalu siap untuk menyelesaikan bagaimana proses pemilu itu kan Bang, dari perekrutan sampai nantinya hitung surah, bagaimanapun kondisinya, geografisnya, bahkan anggaran pun kita selalu siap untuk menyelesaikannya kan Bang. Nah, ini menurut Abang nih, bagaimana sih Bang kiat dan langkah serta solusi untuk penyelenggara pemilu, apalagi penyelenggara kita yang ada di daerah-daerah yang paling sulit itu Bang, itu bagaimana sih kiat-kiatnya, langkahnya agar mereka bisa menyelesaikan segala permasalahan dan pekerjaannya Bang? Pertama kita mesti sadar ya bahwa Mentawai ini daerah sulit. Ketika kita sadar Mentawai ini daerah sulit, mari kita lawan kesulitan ini secara bersama-sama. Mari kita atasi kesulitan ini secara kolegial. Nah, kuncinya adalah pertama menjaga kolegial. Kita nggak bisa sendiri, Bung. Artinya ketika kolegial, kerja tim, super tim tadi akan terlaksana. Nah, di lapangan kita menghadapi kawan-kawan yang dengan kompleksitas persoalan yang saya sampaikan tadi, kita yang penting adalah komitmen dulu. Kita mengajak seseorang yang punya komitmen, itu kuncinya dulu. Nah, ketika dia mempunyai komitmen, di sanalah kita baru bicara bagaimana membangun kapasitas mereka, bagaimana menjaga dan menegakkan integritas mereka. Itu. Nah, jadi kita tadi kalau kita cari yang berkualitas, terkadang tidak ada komitmen, itu susah. Itu akan membingungkan, akan mempersulit kita sendiri. Nanti dia mengoceh dengan keterbatasan anggaran, mengoceh dengan kesulitan komunikasi, kesulitan juga fasilitas segala macam gitu kan. Nah, bagi kami di Mentawai itu butuh yang berkomitmen. Sehingga ketika komitmen itu ada, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan untuk perbaikan dan untuk tegaknya pelaksanaan seluruh tahapan pemilu dengan baik, ya kita bisa capailah gitu. Gitu. Apakah teman-teman penyelenggara kita pernah curhat ke Abang nih, Bang, kok ini terlalu sulit Bang, ini kok terlalu cepat atau ini terlalu berat bagi kami? Apakah ada teman-teman itu yang curhat ke Abang secara pribadi, ini tolonglah Bang, ini seperti itu? Bagaimana Abang menanggapinya sebagai pimpinan mereka itu? Bicara curhat ya, itu jangankan secara pribadi, secara lembaga pun kawan-kawan di lapangan itu juga curhat ke KPU. Nah, kalau secara bersurat pun curhat ke KPU. Artinya Mentawai ini jelas ya persoalannya, persoalan geografis. Dan di satu desa saja, itu antar dusun itu bisa seharian loh perjalanan. Artinya ini kan permasalahan itu. Sementara sisi penganggaran kita sama, sisi honor kita sama. Ya betul. Nah, aku tahu lah di sekretariat. Honor PPK di Mentawai sama dengan PPK di Padang Panjang. Sama. Honor PPS di Mentawai sama honor PPS di Padang Panjang. Betul juga KPPS. Nggak ada bedanya. Operasional pun sama. Sementara yang mereka hadapi jauh sangat berbeda. Itu sering. Nah, caranya memang balik ke awal tadi ya saya sampaikan. Kalau bagi saya dan bagi kami di tingkat kabupaten dalam mencari memilih seseorang itu komitmen dulu. Nah, komitmen, seseorang sudah berkomitmen tentu akan gampang kita dalam mengisi ya, membangun kepercayaan mereka untuk bisa bekerja menyelesaikan tahapan ini. Nah, ini yang kami lakukan. Dari awal mereka sudah berkomitmen, sehingga dalam perjalanannya mereka menghadapi kesulitan, kita hadapi kesulitan itu bersama-sama. Kita carikan solusinya. Nah, alhamdulillah kita bersyukur ketika kawan-kawan di lapangan itu curhat dan ada persoalan, kita dapat atasilah dengan solusi yang kita berikan, dengan bagaimana alternatif kegiatan yang mereka lakukan itu kita dapatkan. Nah, itu kita hadapi dalam setiap tahapan. 11 tahapan yang kita jalankan, kita hadapi semua. Ada keluhan, ada masukan.
Tapi alhamdulillah tidak mempengaruhi berjalannya tahapan di lapangan. Nah, kita kan ketahui kemarin ini kita masuk dalam salah satu kabupaten kota yang PSU nih Bang. Nah, Pilkada ya? Iya, pilkada kemarin tuh. Nah, teman-teman penyelenggara yang di kecamatan desa itu kan dengan tanggapan kita kembali PSU ini, apakah mereka tetap menyelesaikannya dengan baik atau ada keluhan lain atau gimana Bang? Bicara PSU itu kan bagian dari tahapan pemilu ya. Nah, kita ketika setelah merekrut SDM tersebut, kita kan adakan BIMTEK itu. BIMTEK pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara atau tungsura ya di TPS. Nah, dalam BIMTEK itu kita sudah sampaikan. Nah, tahapannya seperti ini: pemungutan, penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara. Sampai rekapitulasi itu kita sampaikan detail alurnya. Ketika ada rekomendasi dari Bawaslu bahwa satu TPS ada kesalahan, ini wajib PSU. Itu sudah kita sampaikan. Bagaimana risikonya ketika penyelenggaraan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini sudah disampaikan ketika BIMTEK. Kita sudah aspek risiko tadi sudah kita jabarkan dari awal, sehingga memang dalam pelaksanaannya ya mau tak mau yang namanya rekomendasi Bawaslu, kawan-kawan di KPPS itu mesti menjalankan. Dan alhamdulillah 2 TPS yang kita laksanakan PSU untuk pilkada kemarin itu siap dan mampu dijalankan oleh kawan-kawan kita KPPS sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu. Baik itu dengan ketepatan pelaksanaannya maupun dengan kepercayaan hasil itu berjalan dengan baik. Berarti teman-teman penyelenggara ini selalu siap dengan keadaan bagaimanapun Bang ya. Selalu kalau bisa dikatakan sudah profesional lah, walaupun banyak keterbatasan, baik itu anggaran, keterbatasan daripada akses untuk menyelesaikannya. Harapan Abang ke depannya untuk SDM, terutama SDM di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini Bang, penyelenggaranya itu bagaimana harapannya Bang? Kita berharap ke depan dari pemilu ke pemilu kita hindari yang namanya diskresi khusus dalam proses rekrutmen ya. Kita berharap mulai dari proses rekrutmen sampai dengan penetapan ad hoc ini betul-betul sesuai nanti semuanya, baik itu dari jumlah kebutuhan, kualifikasi, kualitas, sampai dengan proses BIMTEK dan berjalannya pelaksanaan ini nanti. Artinya di sini untuk mencapai hal tersebut, harapan kita itu melalui pola-pola sosialisasi, kerja-kerja kolektif antara kita penyelenggara dalam menyampaikan pesan-pesan pemilu ke remaja-remaja saat ini, karena memang upaya kita adalah menyasar remaja. Kita berharap 5-10 tahun ke depan mereka lah yang akan mengisi pos-pos yang ada di PPK, PPS maupun KPPS. Nanti ketika mereka sudah 30 tahun baru mereka jadi KPU lah gitu. Artinya kita berharap dari saat ini itu sudah terbangun mindset di para pemilih pemula bahwa skema penyelenggaraan pemilu ini seperti inilah. Jadi sehingga mereka siap ketika memang dihadapkan dengan untuk menjadi pelaksana pemilu nanti. Berarti harapan kedepannya adik-adik kita yang masih sekolah Bang ya bisa mempunyai mindset bagaimana sih penyelenggaraan yang baik, bagaimana sih penyelenggaraan yang memang betul-betul tidak terakumulasi dengan partai politiknya, sehingga dia bisa netral kan Bang. Dan juga tidak dipungkiri juga nanti bisa jadi adik-adik itu yang akan menjadi calonnya Bang ya, atau calon anggota DPRD, bahkan bisa jadi Bupati Mentawai Bang ya. Ya, itu apa ya, kita memang fokus ke sana sekarang. Artinya kegiatan ini kan non tahapan ini, pasca pemilu dan pilkada kita melaksanakan kegiatan non tahapan. Di kegiatan non tahapan ini khusus ya kita di sosialisasi Parmas dan SDM. Ini kan dua kegiatan yang diampu satu divisi, sosialisasi satu, SDM satu.
menurut kami ini hal yang sinkron, di mana saat ini kita fokus ya melaksanakan sosialisasi itu ke remaja-remaja tingkatan sekolah, sehingga nanti mereka lah 5 sampai 10 tahun ke depan yang akan mengisi pos-pos yang kita bahas tadi, baik itu SDM kita di PPK maupun SDM kita di PPS sampai ke PPS nantinya. Ini mungkin yang terakhir nih Bang, nih pertanyaan dari teman pemilih yang banyak di media sosial nih Bang, di Instagram. Dia nanya, KPU ini selama tidak ada tahapan pemilu atau pilkada atau bisa kita bilang non tahapan itu Bang, apa aja sih yang dikerjakannya selain yang Abang katakan yang tadi itu? Oke. Ini perlu ya, publik perlu mengetahui bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu itu bukan bekerja di saat tahapan pemilu saja. Ini mesti dan wajib diketahui oleh publik. Nah, di sini kami sampaikan, pasca pilkada kemarin, setelah dengan ditetapkannya calon terpilih, KPU ini terus secara nasional itu ada 2 program strategis nasional adalah melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih berkelanjutan dan pendataan pemilih berkelanjutan. Jadi 2 program strategis nasional ini yang kita jalankan saat ini. Artinya dalam sisi data pemilih ini masih berlangsung, Pak Agung. Jadi data pemilih ini bukan hanya di ketika pemilu atau pilkada saja kita lakukan. Kita juga melaksanakan pendataan pencoklitan, meskipun namanya coklit terbatas. Artinya kita melaksanakan coktas itu kepada data-data yang diragukan. Itu kita lakukan kebenarannya melalui coktas. Yang kedua, pendidikan pemilih berkelanjutan. Pasca tahapan ini, KPU terus melaksanakan pendidikan pemilih berkelanjutan. Itu salah satu yang saya dengar tadi menarik itu Bang, tentang sosialisasi pendidikan pemilih pemula itu Bang. Itu bagaimana programnya itu Bang? Ya, kita melalui KPU Provinsi ya, Sumatera Barat salah satu pencetus ya, kita melakukan kerjasama atau MOU dengan Gerakan Pramuka. Kalau kita di Mentawai ini adalah perjanjian kerjasama dengan Kwarcap Mentawai. Nah, di sana nanti kita melaksanakan yang namanya adalah pembentukan yoga suara. Saka Yoga Suara, Satuan Kerja Yoga Suara. Nah, dari Saka Yoga Suara ini kita rekrut pramuka, kader-kader pramuka untuk dididik dan digembleng, baik itu terkait dengan teknis penyelenggaraan, distribusi logistik, pendataan pemilih sampai dengan Parmas, digembleng nanti. Nah, mereka lah nanti yang akan, harapan kita, menyebarluaskan informasi ini ke sekolah-sekolah di mana mereka berada. Nah, di samping itu kita di Mentawai juga membentuk yang namanya Duta Pemilih Pemula. Nah, kita juga rekrut dari pemilih pemula yang ada di SMA. Memang saat ini kita baru menyasar di SMA di Pulau Sepora saja. Ke depan kita berharap juga akan berkembang sampai ke Sibirut maupun di Sikakap, sehingga nanti duta inilah nanti yang akan menyampaikan informasi-informasi kepemiluan, pendidikan pemilih ini di sekolah-sekolahnya. Nah, harapannya ke depan ketika tingkatan sekolah ini yang kita menjadi target sosialisasi di pasca tahapan pemilih ini, ke depan 5-10 tahun ke depan mereka sudah ikut aktif terlibat, seperti yang Pak Agung sampaikan, baik itu sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta gitu. Yang jelas sebagai pemilih gitu. Gitu. Baik, terima kasih Bang Eki atas kesempatannya yang sangat-sangat luar biasa bisa hadir di podcast KPU Mentawai ini Bang ya. Baik teman pemilih, sekian podcast dari KPU Mentawai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube KPU Mentawai. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam melayani.